Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Fakih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang display data. Nah, ini Y2 displaying data, data formatter. Untuk memudahkan pengguna dalam membaca data, Y menyediakan kelas Y/i18n/formatter. Kelas ini dapat diakses melalui Y apps formatter. Kelas formatter ini dapat digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka, persentase, dan lain-lain. Berikut contoh pengaplikasiannya. Di sini Eko Y apps formatter.sdate. Di sini akan menampilkan output yakni tanggal Januari long. Di sini long ini berarti bulannya panjang tadi, Januari, tanggal 1 2014. Berikutnya Eko Y apps formatter expression. Oh maaf, persen maaf. Di sini untuk formatnya seperti ini 0,25,2 akan menampilkan output 12,50%. Berikutnya yakni Eko Y apps formatter as email akan menampilkan output, berarti ini akan langsung ke mail to, langsung mengirim ke email tadi yang ini jb@example.com. Selanjutnya yakni Eko Y apps formatter as boolean true. Tadi outputnya yes. Kalau true berarti outputnya tadinya yes. Selanjutnya Eko Y app formatter format date. Jadi di sini kita juga dapat menggunakan array untuk memberi parameter yang lebih spesifik. Contoh ini Eko Y apps formatter format 0,125 kurung siku persen, 2. Jadi ini lebih ke spesifik, lebih spesifik. Oke, selanjutnya date formatter with locate. Formatter ini juga akan menyesuaikan dengan aplikasi property language atau property locally pada komponen formatter. Misal untuk format tanggal, nama hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Syaratnya yakni PHP extension INTL harus aktif. Note, keluaran dapat berbeda untuk versi library ICU yang berbeda. Pastikan menggunakan versi library ICU yang sama untuk semua lingkungan server Anda. Contoh, di sini Y apps formatter local menggunakan bahasa Inggris US, United States. Jadi untuk menampilkannya yakni Eko Y apps formatter sdate sebagai berikut. Nanti keluarnya seperti format pada US. Selanjutnya contoh kedua yakni Y apps formatter local dengan DE ini Denmark. Ya, maybe Denmark ini. Jadi keluarnya nanti seperti yang ada di Denmark. Selanjutnya yakni apps formatter pada lokasinya pada RU atau Rusia. Jadi outputnya nanti juga akan berbahasa Rusia dan formatnya seperti yang ada berada di negara Rusia. Oke, selanjutnya konfigurasi formatter. Anda dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi, misalnya web PHP untuk basic template. Perhatikan contoh konfigurasi di samping. Komponen di sini formatter date, dd, mon, year, ya, desimal, kemudian di kode euro. Nilai default tersebut dapat di override melalui properti pada pemanggilan metode. Perhatikan contoh di bawah. Nanti
dipanggil melalui metode app formatter as date. Ini menampilkan yang sederhana untuk long di sini tanpa ada singkatan dan D mon year. Ya, ini urutannya D mon year. Oke. Memformat tanggal dan waktu. Class formatter memiliki beberapa metode berbeda untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Date, tampilan tanggal contoh Januari 01 2016. Time, tampilan waktu contoh 14.223. Date time, tampilan tanggal dan waktu contoh Januari 01 2014. Timestamp, tampilan stamp di Unix contoh 14 1260 Unix. Relative time, tampilan interval waktu antara nilai tanggal dengan waktu saat ini contoh 1 hour ago. Format dari date, time, dan datetime dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti $date format, $time format, time format, dan $date time format. Nilai pada properti di atas dapat berupa short, medium, long, and full. Anda juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan dari library ICU. Juga dapat diakses sebagai berikut linknya. Memformat angka. Untuk memformat angka, class formatter menyediakan metode-metode berikut. Ini tipe data integer. Tampilan angka selalu bulat. Tampilan angka bulat. Ini ada semua akan di truncate contoh 42. Desimal, tampilan angka desimal. Ya, ini ada komanya seperti ini. Ini dibalik, ini 2542,123 atau 2000 tandanya yang tiru. Persen, tampilan angka persentase atau persen, menampilkan angka persen. Scientific divide, yakni angka science, kimia. Currently, tampilan mata uang. Currency, tampilan nilai mata uang. Contoh dolar 420 US dollar. Catatan untuk currency, agar fungsi ini bekerja dengan baik, nilai properti lokal harus mengandung nilai untuk negara. Contoh ID English GB, apa ini saya? English US United States. Size, tampilan angka byte dengan format yang mudah untuk dibaca. Contoh 3 mb tidak disingkat. Short size seperti format size namun dalam bentuk pendek. Contoh seperti ini disingkat. Ini tadi size saja, ini tadi tidak disingkat. Untuk short size yang disingkat. Untuk pengaplikasiannya sebagai berikut contohnya. As integer, tadi outputnya bilangan bulat. Untuk desimal 42,7 nanti akan dirubah ke 442 saja. Ini hilang karena menampilkan angka bulat. Desimal sesuai dengan apa adanya 2542. Berikut. Untuk short size langsung disingkat ini 410 kilobyte. Format lainnya, selain untuk memformat tanggal dan angka, class formatter dapat digunakan untuk memformat nilai raw, text, and text, paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Untuk nilai 0, 0 atau kosong, formatter akan menampilkannya sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set.
tidak di-set. Kata node-set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Nanti akan tampilannya nanti sesuai dengan pengaturan bahasa yang kita atur nanti. Anda dapat mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder. Pagination. Ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman, dibutuhkan pagination, yakni y data pagination. Properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Untuk mengatur jumlah data per halaman size dapat dilakukan melalui properti packSize. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widget, pagination secara otomatis akan aktif. Ini fungsi yang berada pada controller. Untuk di view-nya seperti ini model data here. Oke, ini untuk display pagination-nya untuk menampilkannya. Pengurutan atau sorting. Y menyediakan kelas Y data sort untuk menangani sorting atau pengurutan. Buat objek dengan kelas sort. Tambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan dalam array. Pengurutan pada properti atribut. Gunakan objek tersebut pada pembuatan model data. Masukkan pada order by. Lewatkan objek tersebut ke view bersamaan dengan model dan tampilkan link untuk pengurutan pada view. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satunya dari data widget, sorting secara otomatis akan aktif. Untuk settingan pada kontrol sebagai berikut fungsinya. Sort di sini tadi mode class sort, input egg name, sini modelnya, ini untuk render menampilkannya pada view, di sini sort. Oke. Data provider merupakan atribusi untuk data lengkap dengan pengelolaan, pagination, dan sorting. Data provider dapat digunakan untuk grid, list, dan data widget yang lain. Y menyediakan 3 macam data provider, yaitu Y data active data provider, array data provider, dan SQL data provider. Active data provider berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array dan SQL akan berisi dalam bentuk array. Active data provider digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query melalui YDB active query atau YDB query. Perhatikan contoh berikut di sini settingannya pada view sebagai berikut. Get model for post display pagination-nya di sini. Untuk kontrolernya sebagai berikut. Using Y, di sini include-nya. Ini juga controller menggunakan DB query, yang ini query, di sini tadi active query. SQL data provider digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Seperti data provider lainnya, SQL data provider juga mendukung fitur pagination dan sorting. Data widget merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Y menyediakan beberapa data widget, yaitu detail view secara default digunakan untuk pada view yang digenerate menggunakan G, yaitu tool pada Y. List view dan grid view default ini secara default digunakan pada view index yang digenerate menggunakan G. Oke, untuk penjelasannya seperti itu saja. Bila ada yang salah bisa memberi masukan pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.